Ibu ini betul-betul loncat-loncat ya. Artinya bidang yang digeluti kan nggak konsisten ya. Karena itu membosankan ya. Karena ya life never flat. Kedua ada kalau saya. Bener Bu, bener. Bener. Dinamis. Ada orang yang justru bisanya yang flat. Senang di zona nyaman itu namanya. Ya. Makanya saya cermati, wah ini ibu kalau dalam gereja dibutuhkan. Masih punya banyak waktu. Sekarang kan bukan karir ya. Kalau dulu kan karir sosial ya. kalau sekarang. Kalau sekarang lebih ke sosial ya. Lalu kemudian di SLB. Tapi kalau di SLB banyak menyita waktu nggak? Enggak sih. Enggak terlalu. Nggak harus setiap hari ya? Iya. Ibu bukan mengajarnya ya? Bukan, cuman membantu kalau seandainya ada orang tua itu ada wali murid ya. Biasanya kan kalau saya lagi Bu, saya mau ketemu pengurus, kan saya pengurus di SLB. Saya mau ketemu, mau konsul soal anak saya gitu. Ngobrol-ngobrol, gimana menangani anak ini? Kasih tahu lah. Oh, jadi orang tua sering konsul ya dengan pengurus. Waktu awal-awal itu kan saya kuliah psikologi. Kan saya suka membaca buku filsafat dulu itu. Dulu zaman Ibu harus bersahabat dengan Rocky Gerung. Ibu latar belakang pendidikannya akuntansi dan bahasa. Tapi bekerjanya di berbagai macam. Yang sama adalah ibu punya jiwa sosial. Jiwa sosial, tapi juga punya jiwa senang dengan yang baru. Keluyuran yang hal-hal yang belajar hal yang baru. Tapi juga punya semangat belajar. Malah senang filsafat. Jadi filosof pertama di Kediri. Sudah banyak itu. Kalau menghadapi anak SLB yang ibu sering sampaikan ke orang tua yang konsul, apa? Anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri, biasanya mereka kalau saya ada tuh kan deket-deket ya. Dekat-dekat, terus biasanya kan saya bawa kue-kue. Maksudnya di kantor yayasan tuh aku menyimpan kue-kue. Terus dia bisa ngomong jelas, cuman adabnya nggak baik gitu loh. Adabnya aja. Adabnya. Kayak. Jadi dibedakan antara kemampuan berbicara dan adab. Ya, kalau problemnya tuh di adab. Ya, kalau dan IQ. Kalau B adabnya baik, IQ baik, cuman tuli dan bisu. Kalau B, jadi kita ngomongnya sambil bahasa isyarat atau diterjemahkan gurunya, mereka mengerti. Tapi kalau C ini, dia IQ-nya buruk, 60-an, diajak ngomong nggak ngerti-ngerti, terus adabnya nggak ada. Kadang-kadang kita datang itu sama dia geblokin begitu, jadi sudah nggak tahu ini siapa-siapa gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang di kantor yayasan di meja ini kan ada permen, ada kue-kue. Ujuk-ujuk datang ngambil gitu, terus udah langsung saya datangi, saya bilang tidak boleh gitu, tidak boleh, harus bilang minta izin, pokoknya di ini. Nah, tapi itu mesti berulang-ulang. Sampai suatu hari dia waktu ke situ lagi dia bilang kan ngomongnya Bu E kalau panggil, kayak manggil ibunya Bu E nyuwun katanya, ambil gitu. Terus bilang apa? Terima kasih. Sayangnya orang wali murid itu mereka orang tuanya ya orang tuanya tidak mengajarkan adab. Mereka orang pinggiran, kesibukannya, ekonominya, mungkin anaknya banyak, mungkin apalah berbagai ini. Terus lupa mengajarkan adab. Iya. Nah, padahal adab itu paling penting. Mau orang normal pun yang nggak beradab itu percuma kita sekolah tinggi kalau nggak punya adab gitu. Nah, anak-anak itu harus diajarin adab. Ya pelan-pelan, 1-2 itu ya bisa. Terus saya bilang gurunya, terus kan saya cari di Pinterest itu. Bu, hal yang saya sesalin dalam hidup saya itu adalah saya memang bekerja di mana-mana. Yang paling saya sesalin adalah saya itu nggak punya skill. Artinya saya nggak bisa masak, saya nggak bisa, maksudnya bukan sekedar masak tumis gitu ya.
masak yang suatu ketika bisa bikin saya mandiri gitu loh. Saya nggak bisa masak. Tapi masnya skill yang dimaksud apa? Skill apa? Ya mungkin bikin meja ya sesuai dengan kemampuan otaknya. Yang mudah-mudah mungkin bikin meja, bikin kursi atau kalau memang bisa bikin apa gitu. Atau bikin peralatan yang mudah gitu. Akhirnya saya carikan di Pinterest itu ya referensi dari luar negeri juga. Terus saya bilang, ini loh kalau kepala sekolahnya saya bilang bikin ini anak-anak ini sabun cuci tangan tapi dengan bentuk anggur, apel, apa ya bahannya ini. Mereka suruh belajar. Terus nanti kan bisa kalau ada basar SLB itu kan bisa dijual. Jadi orang SLB pun juga harus didampingi di samping dalam hal adab, tetapi juga kemandirian kemandirian ekonomi ya. Harus begitu. Kalau enggak ya kalau cuma sekedar mengajar ya. Yang tadi mengatakan saya menyesal tuh yang saya itu nggak punya skill sehingga saya itu nggak bisa ngajarin masak andai kata gitu, nggak bisa ngajarin apa gitu. Padahal sebenarnya mereka juga bisa ya. Pada dasarnya setiap orang bahkan yang berkebutuhan khusus itu pada dasarnya juga sebenarnya punya kemampuan untuk mandiri secara ekonomi ya. Asal kita bisa tahu. Iya. Nah, cuman ya itu nggak bisa ini kalau memang tidak dibantu ya mereka tuh. Lah saya nggak punya skill tapi ya saya membantunya ya lewat informasi akhirnya. Kepala sekolah itu saya kasih informasi ini dicoba dulu guru-gurunya kalau mudah dan tidak membahayakan untuk anak-anak bisa dipraktekkan. Terus yang suka melukis saya suruh ikut lomba-lomba atau apa kayak gitu-gitu aja. Jadi paling baca ini krimis hujan krimis mendung tak berarti hujan. Padahal tadi panas banget, cerah. Sekarang sejuk. Memang kalau sudah kenyang itu sejuk. Menuju ngantuk.